Ya, di sini fungsi pembeli untuk menampilkan menu pembeli ya. Di sini ada deklarasi integer, index, variable index, kemudian ada system close untuk menghapus halaman sebelumnya, ada output fungsi keluaran. Di sini ada menu pembeli keluarannya yaitu menu 1 sampai 6, NL sebagai spasi. Kemudian di sini ada cout masukkan pilihan Anda 1 sampai 6 di sini harusnya ya. Kemudian pilihan Anda akan dimasukkan ke dalam variabel input in, akan disimpan di sini. Kemudian jika Anda memilih satu di sini, maka Anda akan masuk ke program ini, sistem close, kemudian halaman sebelumnya ini akan terhapus. Kemudian ada output, bandingkan beberapa ponsel sebelum membeli. Nah, di sini Anda diminta untuk menginputkan berapa ponsel yang akan dibandingkan, 1, 2, 3, atau 4. Kemudian jawaban Anda tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel pref. Di sini ada deklarasi variabel dec. Ada percabangan lagi, jika pref lebih dari 0, maka dec sama dengan pref. Nah, di sini jika dec lebih dari 0, maka akan terjadi perulangan i sama dengan 0, kemudian i kurang dari atau sama dengan dec, kemudian i plus plus. Nah, dia akan menjalankan perulangan pada fungsi dec w compare sampai pada batasnya yaitu i kurang dari atau sama dengan dec. Kemudian ada fungsi system close, dia akan menghapus halaman sebelumnya. Kemudian di sini ada perulangan lagi for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari pref i plus plus. Nah, lalu ada deklarasi variabel in, di sini ada cout nl sebagai spasi, kemudian ada perulangan lagi x sama dengan 0, x kurang dari jumlah, dan x plus plus. Dia akan menjalankan perulangan pada tampil barang. Di sini dia akan menampilkan barang yang akan kita bandingkan nanti. Kemudian Anda diminta untuk memilih ponsel yang akan dibandingkan. Jawaban Anda akan disimpan ke dalam variabel in, kemudian akan dijalankan fungsi nqw compare, kemudian ada spasi cout nl, kemudian akan dijalankan juga pula fungsi tampil compare. Setelah itu fungsi pon compare juga dijalankan, lalu ada system close, dia akan menghapus halaman sebelumnya, lalu akan ditampilkan hasil compare, cout hasil compare. Nah, tampil compare di sini untuk menampilkan hasil dari perbandingan beberapa ponsel tadi. Cout masukkan HP yang ingin Anda pilih. Anda diminta untuk menginputkan, kemudian inputan Anda akan dimasukkan ke dalam variabel input in, lalu nilai dari input in dimasukkan ke dalam HP yang Anda pilih. Nah, nilainya dimasukkan di sini, lalu ada spasi lagi. Kemudian Anda akan ditanya apakah Anda yakin ingin membeli HP tersebut, Y atau T. Kemudian jawaban Anda Y atau T akan disimpan ke dalam variabel ganti. Nah, kemudian ada system close, menghapus halaman sebelumnya lagi. Lalu jika Anda pada variabel ganti tadi Anda menjawab ya, maka fungsi random order akan dijalankan. Kemudian sistem pause, program akan dijeda. Anda tinggal mengetik sembarang tombol untuk menjalankan kembali. Lalu jika Anda menjawab T, maka akan menjalankan fungsi goto nama sini, goto sini. Nah, goto sini dia akan kembali ke menu awal pembeli. Jika menu pembeli tadi Anda memilih 2, maka akan menjalankan fungsi di sini. Jika jumlah lebih dari 0, maka akan menjalankan fungsi system close, kemudian ada cout daftar ponsel, keluaran daftar ponsel, lalu akan menjalankan perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i plus plus. Menjalankan fungsi tampil barang ini dengan perulangan sampai batas i kurang dari jumlah. Nah, ini barang akan ditampilkan. Kemudian Anda diminta untuk memasukkan pilihan Anda yang akan dimasukkan ke dalam variabel input in, akan disimpan. Kemudian Anda akan ditanya apakah Anda yakin ingin membeli HP tersebut, Y atau T. Jawaban Anda akan disimpan ke dalam variabel ganti, lalu sistem close. Kemudian jika Anda menjawab ya ingin membeli tadi, kemudian akan dijalankan fungsi input common order. Jika tidak, akan kembali ke menu pembeli lagi, go to sini. Nah, setelah itu sistem pause dan program akan dijeda dan akan kembali ke menu pembeli. Kemudian jika jumlah tadi tidak lebih dari 0, maka akan menampilkan sistem close, maaf administrator belum menambahkan daftar ponsel, jika ponsel belum sama sekali ditambahkan ke dalam daftar barang. Kemudian jika pada menu pembeli tadi Anda memilih memasukkan angka 5, maka dia akan menjalankan fungsi PB. Jika Anda memasukkan angka 3, dia akan menjalankan fungsi cari barang. Jika Anda memasukkan angka 6, maka dia akan kembali ke fungsi main atau exit. Kemudian jika Anda memasukkan angka 4, maka dia akan menjalankan fungsi sort name. Ada fungsi tersedia dengan parameter integer i, kemudian outputnya di sini ada barang tersedia, kemudian nl di sini sebagai spasi. Di sini ada outputan nama, RAM, CPU, score, kemudian ada nilai yang dimasukkan di sini, struct bt dot nama variabel struct, nama barang, kemudian nanti nama barang yang diinputkan akan masuk ke sini namanya. Kemudian di sini ada struct bt dot ram. Nah, nama RAM yang diinputkan juga akan masuk ke sini, begitupun nama ROM, nama CPU, score, kemudian harga, kemudian stok, semua akan masuk di sini.
sesuai dengan yang diinputkan barang keberapa, nanti akan dihitung berdasarkan array. Di sini ada fungsi input order pulsa dengan parameter integer index. Kemudian ada output identitas Anda. Kemudian ada spasi NL. Di sini ada sin.ignore supaya inputannya tidak melewati inputan sebelumnya. Di sini ada variabel order dengan array sebagai indeks dengan variabelnya yaitu nominal sama dengan nominal kali 1000. Ini supaya nanti ketika Anda memasukkan nominal, misalnya pulsa nominalnya 5, maka nanti keterangannya di sini akan menjadi 5000. Kemudian ada cout, nomor HP diminta untuk memasukkan nomor HP. Yang Anda input tersebut akan masuk ke dalam variabel struct order array index dot nomor. Nah, kemudian di sini cout provider. Anda diminta untuk memasukkan provider nomor Anda. Nanti kemudian akan disimpan ke dalam variabel struct order index dot provider. Kemudian di sini ada order index dot waktu, ini untuk menunjukkan waktu sesuai dengan waktu yang ada pada komputer kita. Kemudian ada order index dot history, ini untuk menunjukkan tanggal sesuai dengan tanggal pada komputer kita. Kemudian ada integer general x sama dengan general id, kemudian order index dot id sama dengan x. Nah, ini akan masuk ke dalam antrian. Untuk memasukkan ke dalam antrian, nomor antriannya berapa nanti akan tampil masuk ke dalam lihat antrian. Kemudian ada tampil data. Di sini akan menjalankan fungsi tampil data dan fungsi tanggal. Integer generate ID di sini berfungsi untuk menciptakan ID random dengan ID yang jumlahnya tidak akan lebih dari 5000, paling maksimal 4999. ID ini untuk menunjukkan nilai ID antrian pada DQW antrian. Perulangan berdasarkan variabel i di sini sebagai array. Dia akan berhenti melakukan perulangan sampai i kurang dari atau sudah sama dengan struct antrian.tile kurang 1. Cout garis miring n. Nah, ini sebagai spasi juga. Di sini juga ada fungsi main, akan menjalankan sistem close menghapus halaman sebelumnya. Kemudian ada fungsi keluaran, toko paling ungu, ada menu 1 2 3. Anda diminta untuk memasukkan pilihan, di sini harusnya 1 sampai 3 ya. Kemudian pilihan Anda itu akan dimasukkan ke dalam variabel input in. Jika Anda memilih 1, maka dia akan menjalankan sistem close, kemudian menjalankan fungsi login. Setelah itu Anda akan menjalankan fungsi penjual, Anda akan masuk ke menu penjual. Kemudian jika Anda memilih 2, maka akan menjalankan sistem close, kemudian Anda masuk ke menu pembeli. Dia akan menjalankan fungsi pembeli. Jika Anda memilih 3, maka itu akan keluar dari program menjalankan sistem close dan ada output terima kasih telah menjalankan program kami. Nah, jika Anda memilih selain 1 sampai 3, maka dia akan kembali ke awal program menjalankan fungsi go to u. Nah, di sini dia akan kembali dari atas lagi. Lalu di sini ada fungsi pb. Fungsi pb di sini ada sistem close. Dia akan menghapus halaman sebelumnya jika Anda masuk ke sini. Fungsi pb adalah menu lainnya dalam menu pembeli nomor kelima. Ya, di sini ada fungsi keluaran, daftar harga pulsa 5 sampai 100 dengan harganya. Ada sistem pause untuk menjadi program, lalu cout nl spasi. Kemudian Anda ditanya apakah Anda ingin membeli pulsa Y atau T. Kemudian jawaban Anda akan disimpan ke dalam variabel kirim. Jika Anda menjawab ya, maka Anda akan diminta untuk memasukkan nominal pulsa yang ingin Anda beli. Kemudian nominal tersebut akan disimpan ke dalam variabel nominal. Lalu akan dijalankan sistem close, lalu sistem pause. Kemudian Anda akan masuk ke percabangan. Jika Anda memasukkan nominalnya 5, maka akan dijalankan sistem close. Dia akan menghapus halaman sebelumnya, lalu dijalankan fungsi input order pulsa. Nah, di sini Anda akan diminta untuk memasukkan keterangan mengenai kartu Anda baik dari nomor dan provider. Kemudian ada keluaran, silakan transfer sesuai harga ke salah satu rekening. Kemudian akan dijalankan fungsi norek. Nah, fungsi norek ini yang nanti mengeluarkan nomor rekening yang dituju. Begitupun jika Anda mengisi nominal 10, 20 sampai 100, dia akan mengeluarkan sama seperti tadi, yang membedakan hanyalah nominal dan harganya saja. Tetapi jika Anda mengisi selain nominal tersebut dari 5 sampai 100, maka dia akan menjalankan fungsi go to awal, maka dia akan kembali ke awal menu penjualan pulsa. Nah, tetapi pada variabel kirim tadi yang ditanya apakah Anda ingin membeli pulsa, jika Anda menjawab tidak, maka dia akan langsung kembali ke menu pembeli. Ya, di sini ada fungsi norek. Norek di sini isinya ada cout dan sistem pause. Cout di sini fungsi keluaran untuk mengeluarkan nomor rekening berdasarkan bank. Setelah nanti Anda membeli pulsa ya, nanti di sini juga ada cout, pulsa akan ditransfer otomatis setelah uang juga ditransfer. Kemudian ada cout, ini ada NL sebagai spasi. Lalu sistem pause, program dijeda. Lalu setelah ini dijalankan, Anda akan kembali ke fungsi apakah queue compare itu sudah kosong atau tidak. Jika ini tidak, jika queue compare tidak kosong, maka the queue akan dilakukan. Sebaiknya jika compare memiliki, jika fungsi kosong compare mengembalikan nilai true, maka tidak akan terjadi apa-apa.
Baik, kembali lagi ke bagian compare. Setelah itu, garis kode yang akan dieksekusi berikutnya adalah sistem CLS yang fungsinya hanya untuk menghapus layar, tapi di laptop saya seperti yang terlihat tidak berjalan karena saya menggunakan OS Linux. Selanjutnya, baris 458, ini adalah kita melakukan perulangan sesuai ref atau variabel yang diinputkan oleh user tadi. Jadi jikalau user menginputkan angka 2, maka garis kode ini akan dijalankan 2 kali. Saya akan menjelaskannya. Kita akan menampilkan barang dari struct barang tersedia. Di struct barang tersedia kita tidak melakukan view untuk menyimpannya karena barang tersedia ini habisnya tidak akan selalu berurutan. Jadi kita memilih untuk tidak menggunakan view, tapi kita menggunakan struct biasa. Untuk menampilkan semua barang, kita melakukan looping for integer x sama dengan 0, di mana x kurang dari jumlah. Nah, variabel jumlah ini adalah variabel yang nilainya akan bertambah 1 setiap saat kita menambahkan sebuah barang. Selama x masih kurang dari jumlah, maka fungsi tampil barang akan dieksekusi. Untuk fungsi tampil barang akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, cout pilih ponsel yang akan dibandingkan untuk mencetak tulisan pilih ponsel yang akan dibandingkan. Lalu user akan diminta untuk memasukkan variabel IND. Variabel IND ini adalah nomor urut dari ponsel yang nantinya akan dimasukkan ke antrian compare. Di antrian compare sendiri itu bukan menyimpan nomor urutnya, tapi menyimpan indeksnya, sehingga untuk menyamakannya nomor urut harus dikurangi 1 dikarenakan indeks itu dimulai dari angka 0. Selanjutnya, setelah menginputkan indeks tadi ke dalam queue compare, kita akan menampilkan isi dari queue compare tersebut. Mari kita coba. Jika saya menginputkan angka 1, maka akan tampil isi dari queue compare. Saya akan menjelaskannya. Tampil compare fungsi ini saya akan menjelaskan. Jikalau compare tidak dalam kondisi kosong, maka dia akan melakukan looping terhadap semua isi variabel yang ada di dalam queue dengan cara menggunakan for int i, variabel i diberi nilai sama dengan variabel head di dalam struct compare. Selanjutnya, selama i kurang dari sama dengan variabel val yang ada di dalam struct compare, maka garis kode ini akan dieksekusi. Garis kode ini akan mencetak variabel nama barang yang ada di dalam barang tersedia dengan indeks compare.index atau variabel indeks yang ada di dalam struct compare dengan indeks i. Nah, setelah melakukan garis kode ini, maka i akan ditambah. Lalu apabila i masih memenuhi kondisi i kurang dari variabel file dalam struct compare, maka garis kode ini akan terus diulang. Setelah itu, fungsi phone compare akan dipanggil. Ini adalah fungsi phone compare. Di fungsi ini kita akan melakukan cek apakah queue compare kosong. Jika tidak, maka garis kode ini akan dieksekusi. Sistem pause untuk melakukan jeda. Lalu ini adalah perulangan di mana i sama dengan 0 selama i kurang dari sama dengan 98. Ini akan menampilkan compare akan diproses. Tunggu sebentar, loading, dan akan mencetak i ditambah 1, lalu diakhiri dengan tanda persen. Ini adalah coding yang kita gunakan untuk membuat animasi seperti loading dari 0 sampai 100%. Lalu setelah perulangan ini selesai dieksekusi, maka akan tampil tulisan loading complete. Lalu setelah itu, tulisan-tulisan ini akan tampil. Dan saya demokan. Kita harus memilih satu ponsel lagi karena tadi kita memilih ponsel yang akan dibandingkan berjumlah 2. Di sini saya akan memilih full pixel. Animasi loadingnya tidak terlalu terlihat di laptop saya dikarenakan animasi ini memerlukan fungsi sistem CLS, di mana seperti yang telah saya sebutkan tadi, sistem CLS tidak dapat berjalan di laptop saya. Lanjut. Setelah loading complete, maka akan tampil tulisan ini. Lalu kita akan mengeprint, menampilkan spesifikasi dari kedua ponsel yang telah kita pilih tadi. Untuk menampilkannya, kita menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mengakses variabel yang ada di dalam struct barang tersedia dan indeks compare.index atau indeks yang kita simpan di dalam queue compare dengan indeks i, lalu i-nya akan di-increment sesuai dengan berapa ponsel yang kita pilih. Seperti itu. Bedanya untuk menampilkan variabel nama barang, kita memanggil variabel nama barang yang ada di barang tersedia. Untuk menampilkan RAM, kita memilih variabel RAM yang ada di struct barang tersedia, dan seterusnya. Lalu untuk bar-bar ini
Ini kami lakukan dengan cara seperti perulangan biasa, sederhana. Jadi kita mengakses variabel BN score yang ada di struct barang tersedia dengan indeks variabel indeks yang ada di view compare, lalu dengan indeks i variabel untuk perulangan tadi, lalu kita mencetak var tersebut sesuai dengan berapa angka yang ada di dalam variabel BN score. Untuk melakukannya kita lakukan dengan perulangan sederhana. Seperti biasa untuk menampilkan tulisan, selanjutnya tampil compare ini adalah fungsi untuk memanggil yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi untuk memanggil nama barang dengan indeks yang telah kita masukkan ke dalam view compare. Lanjut, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan HP mana yang akan kita beli. Sebagai contoh kita pilih 2. Selanjutnya kita akan disuruh untuk menginputkan pilihan kita ke dalam variabel ganti. Selanjutnya nilai dari variabel ganti akan dicek. Apabila Y, maka kita akan mengeksekusi fungsi random order. Sedangkan jika bukan Y, kita akan langsung dibawa ke label sini. Sini itu adalah di sini label yang ada di bawah fungsi pembeli. Ini juga bisa juga melakukan hal yang sama dengan memanggil fungsi pembeli. Saya akan menjelaskan fungsi random order. Dalam fungsi random order ini kita memerlukan satu buah parameter, yaitu integer untuk int. Kita tadi memasukkan indeks dari HP yang kita pilih ke dalam fungsi random order ini. Saya akan memilih ya agar lebih jelas. Nah, isi identitas Anda ini adalah isi dari fungsi input order yang akan saya jelaskan nanti. Tapi sebelum menjalankan fungsi ini, kita memerlukan sebuah variabel yang saya beri nama A. Variabel ini adalah variabel yang kita dapatkan dengan cara mengeksekusi fungsi getIndex. Fungsi getIndex ini adalah fungsi yang akan mengembalikan nilai integer dari sebuah indeks dari sebuah nama barang yang ada di dalam queue barang tersedia. Kenapa kita memerlukan fungsi ini? Itu dikarenakan bisa kita lihat di hasil compare, Google Pixel itu menempati urutan indeks nomor 2. Sedangkan sebelumnya di struct barang tersedia, Google Pixel itu menempati urutan ketiga. Nah, jika kita tidak melakukan ini, maka nanti saat kita menginputkan angka 2, yang terpilih adalah HP dengan urutan nomor 2, yaitu Sony Xperia. Nah, untuk mengakali hal tersebut, kita perlu untuk memanggil fungsi getIndex. Nah, saya akan menjelaskannya. Fungsi getIndex ini memerlukan satu buah parameter dengan tipe data string, yaitu nama barang yang kita pilih. Nah, untuk memudahkan user, kita tidak menyuruh user untuk menginputkan nama barang yang ia pilih, tapi tetap menggunakan nomor urut dari hasil compare. Lalu untuk mengakalinya, untuk mendapatkan nama dari apa yang user pilih, maka kita akan mengambil variabel nama barang di dalam struct barang tersedia dengan indeks, variabel indeks di dalam queue compare dengan indeks input int dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena indeks dalam array dimulai dari 0, sedangkan urutan dimulai dari 1. Jadi kita harus menguranginya menjadi 1 agar yang kita inputkan itu indeks. Saya akan menjelaskannya bagaimana fungsi getIndex berjalan. Di dalam fungsi getIndex seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi ini memerlukan sebuah parameter bertipe data string, yang mana user akan menginputkannya dengan nilai nama dari sebuah barang. Yang barang tersebut nantinya akan dicocokkan dengan barang yang ada di dalam array of struct barang tersedia. Untuk melakukannya, kita melakukan searching sederhana dengan menggunakan perulangan for. Kita menginisiasikan x sama dengan 0, lalu selama x kurang dari jumlah, maka akan dicek apakah A sama dengan nama barang yang ada di dalam array of struct barang tersedia dengan indeks x. Jika nama barang yang ada di dalam array of struct itu sama dengan nama barang yang diinputkan user, maka itu tandanya barangnya sudah ditemukan, sehingga program akan menginisiasi variabel flag dengan nilai string x atau nama barangnya. Lalu perulangan akan dihentikan dan indeks dari barang tersebut akan di return atau dikembalikan, sehingga kita mendapatkan indeks dari barang yang kita mau. Nah, setelah mendapatkan indeks dari sebuah barang, kita siap untuk melakukan input order. Input order ini adalah fungsi untuk melakukan order dengan cara kita akan membutuhkan dua parameter, yaitu A atau indeks dari sebuah barang, lalu antrian.file atau ini adalah nilai terakhir, indeks terbesar dari view order. Saya akan menjelaskannya. Input order
Nah, seperti yang kita ketahui tadi, input order membutuhkan dua buah parameter. Yang pertama adalah indeks dari barang yang kita ingin masukkan ke dalam pesanan. Yang kedua adalah variabel style yang ada di dalam queue order atau di dalam struct order, yang mana itu adalah nilai terbesar dari indeks yang ada di dalam queue order. Di dalam fungsi input order, kita memiliki dua buah parameter yang harus diinputkan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, variabel i atau variabel indeks dari barang yang akan kita masukkan. Yang kedua adalah variabel indeks. Indeks ini adalah nilai dari antrian detail atau nilai terakhir atau indeks paling kanan dari array of struct atau dari antrian order. Lanjut, ini isi out seperti biasa untuk menampilkan isi identitas Anda. Lalu kita akan memasukkan nama pembeli. Saya akan memasukkannya. Alamat, kita akan inputkan ke variabel alamat di dalam struct order. Lalu nomor HP yang kita simpan ke dalam variabel nomor. Nah, setelah kita menginputkan nomor HP, yang akan dilanjutkan selanjutnya adalah kita akan mengisi variabel barang di dalam struct order dengan indeks antrian detail atau posisi terakhir dari sebuah antrian dengan BT dengan indeks i nama barang atau nama barang yang tadi kita pilih. Tadi kita memilih Google Pixel. Lalu variabel waktu dengan indeks order yang ada di dalam array of struct order dengan indeks terakhir akan kita isi dengan cara mengeksekusi variabel date. Lalu kita akan mengisi variabel id yang ada di dalam array of struct order dengan indeks terakhir atau antrian detail dengan id yang telah kita generate. Lalu kita akan memasukkan order dengan id tersebut ke dalam antrian. Nah, untuk antrian akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu variabel order ini juga akan diincrement. Untuk lebih jelasnya, variabel order ini akan dibahas di dalam fungsi date yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu setelah melakukan input, maka akan dieksekusi fungsi tampil data, sehingga data ini akan tampil. Untuk lebih jelasnya, ini juga akan dijelaskan oleh teman saya. Juga fungsi tanggal ini juga akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kosong compare. Fungsi ini adalah sebuah fungsi yang bertipe boolean, sehingga fungsi ini akan mengembalikan nilai kebenaran berupa true atau false. Fungsi ini akan mengecek apakah variabel style di dalam struct compare berisi 0. Jika ya, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true, dan jika variabel style tidak berisi angka 0, maka fungsi ini akan mereturn nilai false. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi penuh compare. Fungsi ini adalah fungsi yang bertipe boolean, sehingga akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true atau false. Fungsi ini akan mengecek variabel style dalam struct antrian apabila variabel ini memiliki nilai sama dengan nilai max yang telah didefinisikan sebelumnya, maka fungsi ini akan mereturn nilai kebenaran berupa true. Dan jika antrian detail tidak memiliki nilai yang sama dengan nilai max, maka akan mereturn nilai kebenaran berupa false. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi checkstock. Fungsi ini adalah fungsi yang akan dijalankan seketika setelah order diinputkan. Fungsi checkstock ini memiliki sebuah parameter yaitu indeks. Nah, di dalam fungsi checkstock ini akan dilakukan pengurangan nilai dalam variabel stok yang ada di dalam array of struct barang tersedia dengan indeks tertentu. Nah, setelah dikurangi 1, maka akan dilakukan cek kepada variabel stok di dalam array of struct barang tersedia. Apabila nilainya 0, maka akan dijalankan fungsi delete struct. Nah, fungsi delete struct ini juga memerlukan sebuah parameter berupa indeks mana yang akan dihapus. Dalam fungsi delete struct ini kita akan menghapus sebuah indeks dari array of struct. Untuk melakukannya, kita akan melakukan for loop dengan cara
i kita beri nilai dengan indeks keberapa yang akan kita hapus. Lalu apabila i kurang dari jumlah, maka barang tersedia dengan indeks i akan di replace dengan barang tersedia indeks selanjutnya. Lalu i akan di increment. Apabila i kurang dari jumlah, maka baris kode ini akan terus dijalankan hingga nilai ini tidak terpenuhi lagi. Lalu karena kita telah menggeser indeks tersebut, maka tentunya jumlah akan berkurang. Kita akan mengurangi jumlahnya pada baris ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi common order. Fungsi common order ini sebenarnya sama saja dengan fungsi random order. Hanya saja fungsi ini kita peruntukkan untuk apabila kita ingin melakukan order dan urutan dari urutan handphone yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan urutan yang ada di dalam array of struct barang tersedia, sehingga kita tidak perlu lagi mencari indeksnya. Nah, karena kita tidak perlu lagi mencari indeksnya, maka dalam fungsi ini kita hanya perlu memanggil fungsi input order dan juga fungsi check stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baranadi Saputra 2019-11-12-2070 akan mempresentasikan codingan yang saya buat, yaitu fungsi void tampil antri tipe data integer. Nah, void tipe tampil antri ini fungsinya untuk menampilkan pesanan pada pembeli. Kita sebagai penjual dapat melihat pesanan orderan apa yang pembeli order di toko HP kita. Nah, ini pilihan tadi, pilihan tampil antri pada pilihan menu penjual. Terus kita masuk ini, jika kita memilih tampil antri, bagiannya akan seperti ini, daftar antrian. Ini semuanya merupakan cout dan sekaligus orderan dari pembeli. Pembeli order akan masuk di sini dan akan tampil semuanya, jenis ordernya, handphonenya itu, terus nama pembeli, alamat, merek HP yang mereka isi pada pembeli. Dan ini juga menampilkan fitur pulsa dan nomor HP yang pada pulsa, terus kemudian ID, tanggal, waktu pembeli itu mengorder. Dan fungsi kosong. Nah, kosong ini langsung apa ya? Ini seperti fungsi jika kita, ini kan aplikasi pemesanan, kalau misalnya pembeli itu pesan atau pembeli itu tidak melakukan apa-apa dalam fitur yang ada di pembeli, jika kita sebagai penjual kita ingin melihat hasilnya itu apa ya, kosong gitu. Jadi kayak seperti ini. Fungsi kosong itu lebih kepada jika tidak ada suatu antrian, maka antrian itu akan diinisiasi sebagaimana ini yang di print ini, antrian kosong. Nah, ini seperti apa ya, jumlah atau datanya itu kalau misalnya kosong itu begini, fungsi kosong seperti ini, tidak ada isi.
kemudian tampil datanya itu cout-nya antrian kosong. Nah, kemudian void penjual. Void penjual ini merupakan fungsi utama, bisa kita sebut fungsi utama dalam coding kita, karena penjual ini merupakan subjek dari fungsi kita, dari menu utama kita. Kalau kita masuk ke jual toko HP, kita akan masuk ke menu penjual atau kita pembeli, kita sebagai itu. Nah, penjual itu sebagai subjek, kemudian penjual itu ini juga termasuk dalam if else yang admin masuk itu login ini, kemudian ini contohnya saat kita masuk itu di bagian mainnya ini kita langsung terdapat cout pilihan satu penjual. Nah, ini fungsi penjual itu ini untuk menampilkan apa saja yang terdapat dalam penjual ini penjual. Dan kemudian saya akan menjelaskan fungsi init. Kita pakai di void init compare. Void init ini berfungsi agar kita programnya ini biar dioptimalkan sebelum program ini jalan, semua itu ditampung dan dipersiapkan untuk inisiasi pada compare ini. Kenapa compare hit sama compare tailnya 0? Karena buat mengesetup QU biar QU itu siap digunakan. Jadi init itu untuk mempersiapkan program ini agar siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heterogeneous sebagai standar input output atau CIN/COUT. Time.a mengkonversi waktu dengan format tanggal. Time berfungsi sebagai library waktu. Yomain IP sebagai manipulator untuk mengatur lebar tampilan di layar dari suatu nilai variabel. Define max 100, nilai max berupa 100. Header string berfungsi memanipulasi fungsi string. Index data memberikan warna. Standar library buat tipe data handle sing name std. Kita tidak perlu repot untuk menuliskan std pada setiap baris. Truk barang tersedia terdiri dari string nama barang, string merek, integer ROM, integer RAM, string CPU, integer BM score, string harga, integer stok, integer item, pt, array max, time berfungsi sebagai menyimpan data sementara dari truk barang tersedia. Berikutnya terdapat truk compare, tipe data integer, variabel index, array berjumlah 5, integer head, integer style, compare. Void init compare terdiri dari compare.head bernilai 0, compare.style bernilai 0, bool kosong compare. Jika compare.style sama dengan 0, maka bernilai true. Jika compare.style tidak sama dengan 0, maka bernilai false. Bool jika antrian.style sama dengan max, maka bernilai true. Jika antrian total tidak sama dengan max,
maka bernilai false. Void tampil compare sebagai variabel. Jika tidak compare, or integer i sama dengan compare.add, i kurang dari sama dengan compare total min 1, i plus plus. Cout or i plus 1 dot ct compare index i dot nama barang. Track detail order. Tipe data integer variable id and index. Tipe data string variable nama pembeli. Tipe data string variable barang. Tipe data string variable alamat. Tipe data integer variable nominal. Tipe data string variable isi. Tipe data string variable nomor. Tipe data string variable provider. Tipe data string variable waktu. Array max. Tipe data integer history array max. History slash array max. Order max. Kirim, ganti. Tipe data integer variable ref bernilai 0. Tipe data integer variable input int. Tipe data integer variable i bernilai 0. Tipe data integer jumlah bernilai 0. Tipe data integer variable id array max. Tipe data integer d order bernilai 0. Tipe data integer bervariabel nominal. Tipe data void variabel penjual. Tipe data void variabel pembeli. Tipe data void variabel input barang integer. Tipe data void variabel input order integer, integer. Tipe data void input order pulsa integer. Tipe data void variabel tampil antre integer. Tipe data void variabel check entry. Tipe data integer variabel cari barang. Tipe data void variabel pun compare. Tipe data integer variabel generate id. Tipe data integer variabel generate no. Tipe data integer variabel get index string sebagai untuk mencari indeks kalau data sudah di store. Tipe data void variabel random order integer. Tipe data void variabel common order integer. Tipe data void variabel select struct integer. Tipe data void text struct integer. Tipe data void variabel pp. Tipe data void variabel norec. Tipe data void variabel antrian pulsa. Tipe data void variabel history. Tipe data void variabel sort underscore nama. Tipe data void variabel spesifikasi integer. Tipe data void variabel pulsa text entry. Tipe data void. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Cahyo dengan NIM 19112981. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi. Untuk fungsi pertama yaitu ada fungsi set color. Nah, artinya ini fungsi set color ini adalah untuk memberikan sebuah warna kepada tulisan. Nah, untuk bisa menggunakan fungsi ini kita membutuhkan sebuah tipe data set color ini. Nah, ini untuk bisa digunakan tipe data ini maka harus menggunakan atau membutuhkan beberapa library untuk bisa menampung set color ini, yaitu library-nya adalah windows.h. Nah, windows.h ini bisa menampung tipe data handy, echo, dan color. Nah, kalau misal tidak ada windows.h ini maka void set color ini tidak bisa berjalan. Nah, ini kita implementasikan langsung ke dalam sebuah sistem login. Nah, di sini sudah diketik atau dibuat sistem loginnya atau fungsi login. Nah, di sini ada fungsi login. Lalu di sini ada variabel yaitu menggunakan tipe data string dan ini variabelnya username dan password. Nah, di awal ini adalah sebuah kutunya untuk bisa kembali untuk inisialisasi. Lalu di sini ada set color. Nah, ini set color ini adalah fungsi yang telah dijelaskan. Nah, 7 ini adalah artinya itu warna putih. Nah, nanti ada beberapa angka yang menyimbolkan beberapa warna. Di sini kita menggunakan warna 7 yaitu warna putih.
di sini terdapat beberapa statement, yaitu untuk memasukkan username dan password. Nah, di sini terdapat percabangan. Nah, ketika username diisi admin dan password itu harus diisi admin 123. Nah, ketika username dan passwordnya benar, maka akan berhasil login. Tetapi ketika username-nya itu bukan admin, maka username ini akan salah, yaitu akan ada statement maaf username Anda salah, dan akan diinisialisasi color 4 yang artinya itu akan berwarna merah. Untuk password juga begitu, kalau misal passwordnya itu salah, bukan admin 123, maka passwordnya salah dan akan diberi warna merah, yaitu color 4. Nah, tetapi ketika berhasil akan berwarna putih lagi, yaitu color 7. Sama seperti set color ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke compiler. Nah, misal di sini kita masukkan username-nya kan tadi kan admin ya. Di sini admin dan passwordnya juga admin 123. Misal kita masukkan username-nya admin, tetapi untuk passwordnya itu bukan admin 123. Misal passwordnya itu 123 aja, nggak ada adminnya. Nah, berarti kan passwordnya salah, akan berwarna merah karena di sini sudah di setting color warna 4, yaitu warna merah. Nah, tetapi ketika di enter nanti akan masuk ke warna putih. Nah, akan kembali putih kembali karena di atas itu sudah disetting warna putih, yaitu set color warna 7, yaitu warna putih. Lanjut kita akan membahas fungsi dates, yaitu waktu atau tanggal ya. Nah, di sini terdapat tipe data atau variabel dates. Nah, string ini adalah untuk dates ini. Nah, untuk time_t adalah sebuah tipe data yang menyatakan kita akan menginputkan atau mengambil waktu yang ada di komputer kita. Nah, tetapi waktu ini itu belum dikonversi ke dalam sebuah string. Nah, ini masih sebuah charnya atau yang masih bawaan laptopnya atau komputernya, tetapi belum dikonversi. Nah, di sini ctime ini adalah untuk mengkonversi dari string atau mengkonversi dari time_t ini, yang artinya itu kan tadi kan di time_t ini belum dikonversi menjadi angka atau tulisan atau dibuat menjadi string, tapi ketika ada di ctime ini akan berubah menjadi string, yang artinya nanti itu akan muncul tulisan angka maupun kata. Nah, now ini adalah sebuah variabel. Langsung saja kita masuk ke implementasinya, ada di fungsi tanggal. Sebentar. Nah, di sini ada fungsi tanggal. Nah, di sini adalah sebuah fungsi di mana untuk menampilkan sebuah tanggalnya itu nanti. Nah, di sini terdapat integer jam. Integer ini adalah sebuah tipe data yang dapat menampung sebuah angka. Jam adalah sebuah variabel. Nah, di sini cout atau statement pada tanggal. Nah, di sini terdapat sebuah perulangan di mana ketika jam ini kan tadi variabel ya. Ketika jam ini variabel jam sama dengan 0 dan jamnya ini kurang dari j order, yang artinya itu j order kan adalah sebuah array yang untuk menyimpan waktu. Nah, indeks untuk menyimpan ordernya. Nah, ketika jam ini kurang dari array yang telah dimasukkan ke dalam j order ini, yang telah dimasukkan di input order, nah maka nanti akan masuk ke tanggal ini, akan diproses sebagai perulangan. Nah, jam plus plus. Nah, ketika order index.history_flag jam sama dengan 1, yaitu misal inisialisasi, berarti ketika angka 1 maka akan melaksanakan sebuah statement ini, yang artinya itu akan muncul jamnya ini karena order ini adalah masuk ke di sini. Nah, ketika order index.waktu j order sama dengan dates, sedangkan dates ini adalah fungsi yang telah kita jelaskan barusan yang ada di atas, yaitu untuk memunculkan sebuah waktunya. Nah, misal langsung ke compilernya, admin 123. Nah, di sini saya sudah memasukkan barangnya, langsung saja masuk ke pembeli. Misal kita akan masuk ke urutkan HP. Nah, di sini sudah memasukkan karena sebelumnya saya sudah memasukkan antrian HP-nya.
Nah, di sini misal saya akan menginputkan HP. Nah, di sini saya akan membeli HP-nya itu misal HP kedua yaitu Samsung. Nah, di sini saya memasukkan nama yaitu untuk pembelian order ya. Misal ini alamat saya, nomor HP-nya ini. Nah, data telah ditambahkan pada tanggal Monday Juli 20 tanggal 20. Nah, artinya ini ketika sebuah user itu sudah mengorder, maka akan masuk ke fungsinya tipe data atau kepada fungsi tanggal ini. Artinya itu di sini ketika order, nah ini kan pertama menginputkan nama kan tadi ya, nama, alamat, nomor HP. Nah, ketika sudah diinputkan, maka akan masuk ke sebuah tipe data. Maaf, ini terdapat statement yang ini diinisialisasi sama dengan 1, yang artinya itu ketemu. Nah, maka akan masuk ke fungsi tanggal ini. Selanjutnya kita akan membahas fungsi cari HP. Sort nama. Nah, sebelumnya ketika kita mau menggunakan atau melaksanakan sebuah statement atau codingannya, kita harus memberi identitas di bagian atas, di sebagian ini. Nah, kita akan masuk ke sort nama. Nah, dalam sort nama ini artinya itu ketika HP atau inputan data yang telah dimasukkan oleh admin, maka akan muncul di tampilan user yaitu udah berupa sort atau udah urut. Nah, di sini terdapat fungsi sort nama yaitu untuk mengurutkan sebuah nama atau mengurutkan sebuah HP-nya itu nama HP. Nah, di sini terdapat perulangan. Nah, ketika i sama dengan 1 dan i kurang dari jumlah. Nah, jumlah ini adalah ketika awal admin ini menginputkan sebuah barang. Nah, lalu akan innya ini akan ditambahkan atau diincrement, dan j ini juga sama seperti yang i. Nah, ketika sudah masuk ini akan terjadi pertukaran atau sort. Nah, ini adalah proses pertukarannya ketika untuk pengurutan. Dan lalu setelah itu masuk ke urutan HP. Nah, ini untuk menampilkannya di sini. Nah, ketika nama HP tadi yang telah diinputkan oleh admin di awal tambahkan barang itu, maka akan masuk di sini, akan di looping sebanyak jumlah yang telah dimasukkan oleh admin. Nah, di sini akan muncul urutannya ini dan akan memanggil sebuah nama barang yang telah diinputkan oleh admin. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin melihat spesifikasi HP? Nah, ketika klik iya, maka akan muncul ini akan masuk ke if, yaitu ganti sama dengan y berarti iya, lalu masuk ke perulangan. Nah, ini untuk memunculkan spesifikasi. Nah, spesifikasinya nanti akan dilanjutkan di pembahasan selanjutnya. Nah, ketika kita menginputkan iya, berarti akan muncul ke spesifikasi. Nah, lalu ketika sudah muncul spesifikasi tadi, akan muncul sebuah tulisan atau pertanyaan, apakah Anda ingin membeli HP tersebut? Nah, ketika iya, maka akan masukkan pilihan Anda. Nah, di sini akan sebagai user akan memilih HP yang akan diinputkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke compile-nya. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, misal kita masuk ke cari HP. Ke urutkan HP. Nah, di sini kan sudah urut. Nah, I dan S. Nah, apakah ingin melihat spesifikasi HP-nya? Iya. Nah, di sini sudah urut juga. Nah, apakah Anda ingin membeli HP tersebut? Ya. Nah, di sini masukkan pilihan HP. Berarti HP pertama misal iPhone. Nah, misal namanya Cahyo, alamat Kebumen, nomor HP-nya 213. Nah, sama data telah ditambahkan. Nah, nanti urutan ini akan masuk ke antrian admin 123. Nah, sudah masuk. Nah, di sini kan tadi untuk contoh yang pertama ini kita mengambil HP Samsung, untuk yang kedua adalah iPhone. Nah, tetapi ketika user tidak membeli HP, berarti akan kembali ke pembeli.
Artinya itu tidak suruh membuatkan pilihan HP-nya, tetapi akan kembali ke pembeli atau ke halaman utama dari pembeli ini. Lalu ada fungsi cari HP atau sort, lalu ada enquire. Nah, di sini itu ada fungsi. Nah, ini kita akan membahas materi fungsi enquire dan dequire. Artinya itu untuk fungsi enquire ini untuk menambahkan barang atau menambahkan HP-nya itu. Nah, ketika if penuh ini, nah ketika tidak penuh, maka tampilan ini, antrian ini akan ditambahkan, dan ini sama dengan baru. Artinya itu ketika ini berjalan dan akan di plus, berarti akan looping dengan sendirinya dan akan melakukan atau menjalankan statement data telah ditambahkan. Nah, tetapi ketika statement ini sudah penuh, maka antrian sudah penuh akan menjalankan yang else. Nah, untuk enquire-nya itu yaitu adalah menambahkan barang. Nah, menambahkan barang, misal barangnya itu Oppo, RAM-nya 4, ROM-nya 4, CPU-nya 4, skornya itu 4, harganya misal 1.200.000, 1 juta, maaf. Nah, misal ini stoknya itu ada 10. Nah, ini sudah menambahkan barang, dan akan ketika di stok barang, kita mau lihat stoknya. Nah, ini akan menambah, ada Oppo di sini. Nah, itu fungsi dari enquire yang artinya itu untuk menambahkan barang, dan dequire adalah untuk menghapus barangnya ini atau antriannya. Lalu kita akan membahas materi cari barang. Nah, cari barang di sini ketika user ini akan mencari HP yang ingin diinginkan kan. Nah, di sini ada sebuah variabel atau identitas deklarasi. Nah, ini integer adalah tipe data dan ini adalah variabel. Nah, di sini banyak sudah disetting sama dengan 0 dan posisi arraynya adalah 100. Ini ball adalah tipe datanya dan ketemu adalah variabel. Nah, di sini ketika user suruh memasukkan RAM, berarti RAM ini akan dicari. Jadi kita akan mencari barang berdasarkan RAM. Nah, biar lebih cepat gitu, jadi berdasarkan RAM saja. Jadi ketika user itu mencari HP, RAM-nya itu 3, pengen HP-nya itu 3, berarti otomatis akan muncul HP-HP yang RAM-nya 3. Tetapi ketika user ingin mencari HP yang RAM-nya 4, berarti user cukup memasukkan angka di sini RAM-nya 4 dan akan muncul HP-HP yang memiliki RAM 4 semua, 4 GB. Nah, lanjut di sini ada sebuah perulangan, yaitu sama ketika i sama dengan 0 dan i kurang dari jumlah. Nah, ini adalah ketika perulangan dimasukkan oleh admin ketika memasukkan HP-nya tadi di awal. Nah, di sini terdapat pertukaran atau pencariannya. Nah, ketika bti.ram sama dengan cari, nah RAM ini, nah ini adalah sebuah tampungan atau yang menampung RAM yang telah dimasukkan. Nah, ini terdapat di sini. Nah, ini kan input barang. Nah, ini diinputkan barang ini diinputkan oleh admin. Nah, ketika admin memasukkan RAM, nah di sini kan RAM masukkan RAM di sini, misal 4. Nah, ini 4 ini akan disimpan atau ditampung oleh variabel ini. Nah, jadi ketika user mencari RAM, berarti misal RAM ini sama dengan cari, berarti kan ketemu kan. Berarti ketemu ini disimbolkan true. Nah, karena kita menggunakan boolean. Nah, lanjut kita jika ketemu di sini ada percabangan nih. Ketika ketemu maka data ditemukan sebanyak. Nah, banyaknya ini kan tadi dimulai dari 0. Nah, berarti ini nanti akan di plus kan nih, akan di plus berarti akan menambah dengan sendirinya karena di increment kan plus. Nah, di sini ketika banyak sama dengan 0 maka akan kembali ke tampilan awal, yaitu ke pembeli. Nah, tetapi ketika else maka akan muncul sebuah perulangan di sini. Nah, di sini akan muncul nih nama HP-nya nih. Nah, stoknya juga akan tersedia, akan muncul juga ketika user itu mencari HP dan ketemu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja di sini ke kompilannya. Nah, misal pembeli itu ingin mencari HP kan.
Nah, berarti ketik 3. Nah, misal tadi kan kita sudah menginputkan HP kan, Oppo. Nah, itu kan RAM-nya 4. Berarti kita masukkan RAM. Saya ingin beli HP itu yang RAM-nya 4 GB. Masukkan saja angka 4. Nah, nanti akan muncul HP-HP yang memiliki RAM 4. Nah, di sini ada Oppo. Nah, di sini terdapat stok 10 item kan. Karena tadi admin menginputkan 10 jumlah stoknya. Nah, ini stok ini sudah diinputkan oleh adminnya tadi. Nah, lanjut di sini akan masukkan HP pilihan Anda. Berarti kan tadi admin hanya menginputkan angka 1, jadi kita cuma bisa angka 1 memasukkannya. Nah, apakah Anda ingin membeli HP tersebut? Jika iya, ketik iya, jika tidak berarti ketik tidak. Nah, ketika iya akan masuk ke sistem order atau fungsi ordernya ini. Nah, ketika order misal namanya tuh Nur, alamatnya tuh dari Kebumen, HP-nya tuh 321. Nah, berarti sudah masuk. Nah, di sini sudah akan masuk ke tampilan antriannya. Di sini admin 1 2 3. Lihat antrian. Nah, nih sudah masuk. Nah, tetapi ketika HP itu tidak sesuai dengan yang diinputkan, maka data tidak ditemukan. Nah, akan kembali ke tampilan awal pembeli. Lanjut, kita akan membahas fungsi input barang. Nah, fungsi input barang ini yang dilakukan oleh admin di awal. Nah, biasanya itu untuk memasukkan barang atau menambahkan barang. Tambahkan barang nih. Misal tambahkan barangnya itu namanya Nokia. Nah, RAM-nya itu 3, ROM-nya 2, CPU-nya 2, skornya itu misal 10, harganya 1 juta. Misal stoknya itu ada 6. Nah, ini adalah fungsi dari input barang, yang artinya itu admin akan menginputkan sebuah barang atau HP-nya. Nah, ini di sini nama, ketika adminnya itu memasukkan nama HP akan ditampung oleh tipe data atau variabel ini, nama barang. Kenapa kita pakai getLine? Karena untuk bisa spasi. Nah, getLine ini memiliki fungsi sebagai spasi. Jadi ketika tidak ada getLine, maka namanya itu tidak bisa spasi. Nah, ignore ini memiliki fungsi sebagai biar tidak terjadi tumpukan. Nah, biasanya tuh kalau tidak ada ignore ini, ketika sudah menginputkan nama ini tidak masuk ke RAM selanjutnya atau inputan selanjutnya. Lalu di sini akan diincrement yaitu jumlah plus yang artinya itu akan otomatis menambahkan dengan sendirinya. Nah, ini jumlah. Nah, di sini jadi ketika fungsi admin mana? Nah, fungsi penjual. Nah, jadi ketika fungsi penjualnya itu berarti kan if sama dengan 2. If sama dengan 2. Nah, di sini ada input barang yaitu jumlah. Ini adalah variabelnya dan di sini terdapat perulangan nih. Di sini adalah perulangan untuk menginputkan barangnya yaitu i sama dengan 0 dan i kurang dari jumlah dan akan diincrement. Nah, lalu akan masuk ketika sudah akan masuk ke tampil barang. Lalu kita akan membahas materi input barang sudah, cari barang sudah. Oke, sudah. Mungkin kita selesai membahas materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya akan menjalankan program hasil codingan kelompok kami. Ya, di sini adalah menu utama, ada 3 menu di sini: penjual, pembeli, dan exit. Menu penjual, pertama-tama Anda diminta untuk memasukkan password dan username terlebih dahulu. Ada 6 menu di sini. Menu pertama untuk melihat antrian. Jika Anda telah membeli barang, maka list barang ada di situ. Kemudian tambahkan barang. Ini untuk owner menambahkan barang. Misal Samsung, RAM-nya 2, ROM 2, CPU 2, skor 2, harga 2 juta, stoknya 5. Oke. Kemudian 3 itu untuk melihat antrian pembeli. 4 untuk melihat stok barang. Nah, kita lihat stok barang. Nah, ini yang telah dimasukkan tadi. Kemudian 5 itu untuk menghapus stok barang. Saya ingin menghapus barang pertama.
terakhir kita lihat apakah masih ada stok barang. Sudah tidak ada. Mari saya ingin tambahkan barang lagi. Xiaomi 3 juta, ini 2. Tambahkan lagi Asus 6, misalnya 6 4 juta, stoknya 7. Oke, satu lagi Samsung, RAM-nya 2, harganya 2 juta. Oke, stoknya 8. Nah, kita lihat stok barang. Nah, sudah ada 3 barang, Samsung, Asus, dan Xiaomi. Sekarang menu 6 exit. Iya. Kemudian ada menu pembeli. Nah, di sini menu pembeli ada 6 menu. Yang pertama compare. Ini untuk membeli HP dengan cara membandingkan mana yang lebih baik spesifikasinya. Saya ingin membandingkan 2 HP. Nah, di sini ada 3. Pilih mana yang HP ingin dibandingkan, Xiaomi dan Samsung. Oke, dibandingkan. Iya, yang lebih baik di sini terlihat Xiaomi ya. Maka saya akan pilih Xiaomi. Anda ingin membeli, ya, Y. Kemudian Anda disuruh untuk memasukkan identitas, Irfan, Jalan Wonosari, berapa? Ya, enter. Data telah ditambahkan. Kemudian jika Anda ingin membeli dengan cara melihat daftar ponsel, pilih menu kedua. Ada 3 ponsel di sini. Pilih salah satu. Kemudian jika Anda ingin membeli, tekan ya. Saya tidak. Kemudian ada dengan cara mencari HP dengan memasukkan RAM 4. Ya, tidak ada. RAM 5 tidak ada. RAM 2 ya ada. Samsung 8 item. Masukkan HP pilihan Anda 1. Apakah Anda yakin membeli? Tidak. Oke. Kemudian ada juga dengan cara mengurutkan HP. Ada Asus, Samsung, Xiaomi. Jika Anda ingin membeli, tekan ya. Saya tidak. Menu lainnya. Nah, menu lainnya ini untuk membeli pulsa. Ini daftar harganya. Kemudian Anda ditanya apakah ingin membeli, ya. Kemudian masukkan nominal sesuai daftar harga 10 misal. Iya, masukkan nomor HP 0812. Iya. Nah, provider misal Telkomsel. Nah, data telah ditambahkan. Silakan transfer ke nomor rekening di bawah ini salah satunya. Pulsa akan otomatis masuk saat uang telah ditransfer. Oke, enter. Nah, sekarang ini exit. Nah, kita kembali ke menu utama, kemudian ke penjual, masukkan admin, password admin 123, kemudian lihat antrian. Nah, ini adalah barang yang telah dibeli, yang telah masuk ke daftar antrian. Kemudian kita lihat antriannya. Nah, ini adalah antrian dari barang yang telah dibeli berdasarkan ID-nya. Iya. Sekian itu hasil dari program kami. Terakhir adalah 3 untuk keluar dari program.